Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini, JSA kembali hadir untuk mendiskusikan satu berita satu pembahasan yang nanti akan kita bahas bersama narasumber pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Oke, sebelum kita memulai diskusi kita akan saksikan video pengantar terlebih dahulu. Silakan. Terdakwa Eliezer, bagaimana terhadap keterangan saksi Ferdi Sambo? Siap yang mulia. Banyak yang salah yang mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 Rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak benar adanya. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Yang kedua? Lalu beliau juga membantah tadi yang mulia tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya 1 kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya yang mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas yang mulia. Terus untuk yang di Duren 3 yang mulia, tidak ada konfirmasi kepada almarhum Joshua pada saat di Duren 3. Karena pada saat almarhum Joshua masuk, beliau langsung menarik almarhum Joshua di leher almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut yang mulia. Itu saja? Siap yang mulia. Dan ada saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak cepat kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Baik, gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi? Keterangan saksi atas bantahan keterangan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya. Oke, biarkan nanti majelis yang akan menilai ya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi adalah potongan di persidangan kematian Brigadir Joshua dengan sebagai terdakwa ini mantan Kadif Propam Ferdi Sambo, dan tadi dia dihadapkan dengan mantan ajudannya yang diduga menembak yaitu Richard Eliezer. Ini ada perbedaan saling mempertahankan pandangannya, pendapatnya. Gimana Bang Matur melihat hal ini? Silakan Bang. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada kebohongan yang nyata yang disampaikan, yang terbukti yang menjadi fakta persidangan, dan tetapi kalau dilihat dari pengakuan dari para tersangka ini, terutama Ferdi Sambo tidak mengakuinya. Jadi dia tetap bersikukuh pada keterangannya di mana dia memberikan perintah untuk membackup, tapi ternyata untuk hajar tapi ternyata Eliezer melampaui apa yang diperintahkan dengan menembak gitu ya. Seolah-olah dia seperti ingin mengatakan perintahnya bukan nembak kok malah kamu tembak gitu ya. Nah, ada hal-hal lain lagi ini
infografis ya yang saya kira cukup bagus untuk kita ingat-ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini ada 4 ya yang kita dengar waktu di awal-awal di hari Idul Adha, di hari Seninnya ya, itu dikatakan bahwa adanya baku tembak ya. Kemudian dia mengaku bahwa Verdi Sambo itu tidak ada di lokasi kejadian, dia sedang tes PCR sepulang dari Magelang ya kan. Kemudian dia katakan tidak ada pelecehan seksual, dan yang keempat dia bilang CCTV dalam keadaan rusak. Nah, ini kan faktanya sudah terbukti bahwa 4 hal ini adalah kebohongan karena faktanya tidak bicara demikian, ya kan? Nah, saya kira dalam persidangan terakhir ya publik ya kita semua sudah mendapatkan konfirmasi bahwa memang Verdi Sambo ini bisa dikatakan kalau kita punya the king of lip service ya, kali ini the king of lying gitu ya, raja yang berbohong ya. Dia pandai sekali ya mendesain kebohongan-kebohongan. Saya kira itu, Bro. Verdi Sambo bersama dengan ya istrinya PC Putri Chandrawati, begitu juga dengan ajudan-ajudan lain. Ada Ricky Rizal, kemudian ada Kuat Ma'ruf juga. Nah, ini kan seolah-olah nadanya sama ya. Desainnya sama, informasinya sama yang diberikan ke hakim. Tapi kemudian ada Richard Eliezer yang berbeda gitu loh pandangannya dengan hampir semua pandangan dari orang-orang ini yang terlibat ini. Nah, ini kira-kira gimana Abang ngelihatnya nih situasi ini? Karena kan ada hakim. Ya, hakim yang punya kuasa untuk menentukan meskipun sendirian namanya kebenaran kan tetap saja dia bisa tegak manakala emang hakimnya berpihak pada kebenaran kan gitu. Nah, kita berharap nih hakim ini berpihaknya kepada kebenaran ya, kepada rasa keadilan di publik, dan sebetulnya kan kalau dari pengakuannya Verdi memang dia yang apa istilahnya bertanggung jawab lah gitu ya. Jadi sosok FS ini kan pengen dinilai oleh publik ya, oleh kita sebagai sosok yang bertanggung jawab dan dia akan pasang badan. Tapi ada kalimatnya dia agak aneh bahwa saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan dan saya tidak bertanggung jawab atas apa yang anak buah saya lakukan tetapi tidak atas perintah saya. Itu seolah-olah ingin mengatakan kepada Eliezer bahwa ya Anda yang menembak ya Anda tanggung jawab kan, saya nggak memberikan perintah tembak kan, itu versinya FS ya sampai terakhir itu kan begitu ya. Dan saya kira sekarang ini kita ya saya kira sudah tidak sabar untuk menunggu hasil kesimpulan majelis ya yang ingin mendengarkan amar putusan yang terhadap FS ini ya. Tapi saya ingin take note ya bahwa meskipun nanti hukuman ternyata adalah hukuman mati, ternyata KUHP yang baru mengatakan seseorang tidak bisa langsung dihukum mati. Jadi ada masa 10 tahun dia akan coba cek, nanti setelah 10 tahun baru kemudian dievaluasi dan dia bisa terhindar dari hukuman mati manakala 10 tahun itu berkelakuan baik. Jadi ini agak-agak sumir ya menurut saya putusan KUHP ini, tetapi meskipun demikian ya mungkin ini jalannya Verdi Sambo kali ya. Kalau seandainya dia dihukum mati, kalau seandainya dia tidak dihukum mati ya lantas kita pengen tahu apa amar keputusan dari majelis. Saya kira itu, Bro. Yang mengawal terus kasus ini, penembakan ini dari awal ya sampai hari ini kita mendiskusikan. Tapi mungkin yang publik masih belum tahu ya sebetulnya kan apa sih motif pembunuhan ini ya, Brigadir Joshua ini ya, karena kan yang disampaikan tetap Verdi Sambo dan PC kekeh ini pelecehan seksual gitu. Tapi sesungguhnya kan motif sesungguhnya belum terlihat Bang ya. Gimana Bang? Hal yang menurut saya titik terang ya. Jadi konfrontasi antara para saksi dan terdakwa ini ya harapan kita ada titik terang ya terkait motif. Tapi kelihatannya nih sulit sekali ya mendapatkan titik terangnya gitu. Ya belum ada satu kejutan baru. Meskipun kabarnya ada satu informasi bahwa WhatsApp-nya Brigadir J itu bisa direkonstruksi kembali. Saya kira ini menarik kali ini bisa direkonstruksi kembali dalam persidangan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ya saya kira motivasinya memang masih bercampur. Kalau versinya FS itu kan karena dia cemburu, karena ada satu. Tapi kalau versinya yang sebenarnya kan kita nggak tahu apakah memang Verdi ini memang orang yang secara psikologis mengalami satu persoalan, ada penyakit psikologis sehingga dia tidak mampu menahan emosinya dan dia langsung jebar-jebar gitu ya menghabisi orang tanpa satu alasan yang jelas.
Padahal dia harusnya tidak demikian ya, seorang jenderal bintang 2 dia harus lebih berhati-hati. Nah, saya kira itu juga cukup aneh kalau kita melihat KM50 ya Bro Mustafa. KM50 itu kan saksi terakhir ya berdasarkan investigasi jurnalis yang independen. Itu ketika para 6 ya apa istilahnya simpatisan FPI itu kan saksi mengatakan di lokasi itu masih hidup semua. Ada satu luka tembak tapi masih hidup sebenarnya. Setelah itu dia dibawa, ya ketika proses dibawa itulah dia dihabisi, yang kita nggak tahu siapa pelakunya. Ini kan mirip kelakuan seperti ini dengan kelakuan emosional gitu kan, tidak bertanggung jawab, melimpahkan kesalahan kepada orang lain gitu, membangun satu skenario demi skenario, padahal skenario itu adalah bohong gitu. Itu saya malah berkeyakinan bisa jadi ya, entah itu FS sendiri atau orang-orang yang mirip FS yang mengeksekusi itu. Karena ya kalau orang itu mau dihabisin ya kan dihabisin saat dia melawan misalkan, itu ada alasan. Tapi kalau dihabisi orang itu tidak bisa melawan, itu kan ada kecenderungan dia punya penyakit kejiwaan ya. Dan orang yang berpenyakit kejiwaan seperti itu memang sangat tidak layak untuk menjadi jenderal, apalagi jenderal bintang 2 gitu. Dan ini saya kira kalau kita lihat ada infografis ini Bro Mustafa, Irjen Sambo dipecat tidak hormat, ya ini hasil adalah dia memang mengakui melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak layak dilakukan oleh seorang jenderal bintang 2, dan dia telah menyebabkan anak buahnya itu semuanya melakukan diberhentikan tidak hormat juga ya. Hendra Kurniawan ya, Agus Nurpatria ya, saya kira mereka itu yang telah juga menempuh hukuman yang sama, yaitu demosi ya, diberhentikan secara tidak hormat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bro. Intinya adalah kebohongan ini ya makin kelihatan, terkonfirmasi setidaknya tadi yang baku tembak sebagainya. Tapi ketika motif, maka motif yang disampaikan FS itu tidak lagi kredibel menurut saya. Karena kebohongan ini sudah sedemikian banyak gitu loh. Nah, tapi untuk mengetahui secara jelas, saya kira ini kesulitannya majelis hakim untuk dengan clear gitu ya mengetahui apa motivasinya. Tapi motivasi itu kan tidak menjadi satu alasan untuk meringankan ya, apapun motifnya, menghilangkan nyawa orang secara tidak benar, apalagi ketahuan direncanakan, ya jelas hukumannya mati. Yang saya kira publik ya perlu mendorong penegakan hukum bukan berdasarkan intervensi ya, tapi berdasarkan kebenaran. Saya takutnya majelis hakim ini diintervensi Bro Mustafa, jujur aja, karena kasus Sambo ini kan dia ini kan backingnya orang hebat, orang kuat. Orang kuat aja ini sudah mampu mendesain 3 periode gitu kan. Ya kan, apalagi hanya untuk menyelamatkan seorang FS gitu, mungkin sangat mudah bagi dia. Makanya kekhawatiran ini semoga tidak terjadi, ya kita doakan dan juga kita dorong agar majelis hakim ini memutuskannya bukan berdasarkan intervensi. Saya yakin kalau majelis hakim ini mudah diintervensi, Verdi Sambo ini tidak akan dihukum mati, tidak akan dihukum maksimal. Tapi kalau majelis hakim ini tegak lurus, dia punya resiko, kita tahu, ya kita doakan, dan kalau bisa kita ingin mendapatkan transparansi apa resiko hakim, biar kita sama-sama nih siapa nih orang-orang yang telah mengganggu kenyamanan atau independensi hakim, ini harus kita perkarakan dengan sangat keras lah begitu ya. Saya kira itu ya Bro Mustafa ya. Ya mungkin selain hakim juga yang jadi perhatian mungkin keselamatan Eliezer juga Bang ya, sebagai saksi kunci terutama ya. Perlindungan saksi, lembaga LPSK perlindungan saksi, saya kira itu sudah sangat ketat ya Bro ya. Iya. Ya kita harapkan. Tapi kan kalau hakim ini kan nggak ada yang melindungi keselamatan hakim, nggak ada yang dedicated. Nah ini perlu didorong, karena orang yang akan membela FS ini ya adalah orang hebat, orang-orang yang sedang berkuasa, bahkan kekuasaannya cenderung tidak bisa kritik gitu ya. Dia jalan terus seolah-olah tidak perlu pertanggungjawaban gitu. Ini kan menakutkan kalau orang seperti FS dan juga orang-orang di balik FS ini ya saling bersatu, saling mengusahakan untuk meringankan, kan ini akan terjadi gitu kan, karena kekuasaan yang mereka miliki itu sangat kuat. Tetapi saya yakin ya, uang, pengaruh, jabatan ya, saya kira kalau memang hakim ini teguh prinsipnya ya, ini tidak akan goyah, bahwa hakim akan memutuskan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saya kira demikian.
atas kesempatannya, diskusinya. Kita akan sambung JSA di waktu yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.